Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memuliakan Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengakui dosa kita. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hingga saat ini, kalau kita mau jujur, kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita mengungkapkan penyesalan dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bila ku renung dosaku.
Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan penerimaan atas anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan dengan kita bersyukur.
Kita ungkapkan syukur kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami, dengan kami beribadah saat ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah syukur pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kami mohon disertai, kami mohon diberkati. Juga dalam ibadah ini kiranya Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Engkau menerangi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan kepada kami saat ini. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari dalam ibadah saat ini kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Di mana pada ibadah pagi hari ini, bacaan leksionari diambil yang pertama dari kitab Yeremia pasal 20, ayat 7 sampai 13. Lalu Mazmur pasal 67 ayat 7 sampai 10. Ditambah ayat 16 sampai 18. Dari Perjanjian Baru diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1b sampai 11 dan Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Dan pada saat ini saya akan membaca salah satu dari bacaan leksionari tersebut, yaitu dari kitab Injil. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih
daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, memelihara, serta melakukan kebenaran firman di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, komitmen hidup dalam Kristus. Di dalam hidup, komitmen itu sangat penting. Bahkan komitmen itu sangat perlu. Karena ini akan menjadikan orang melakukan sesuatu di dalam hidupnya kepada orang lain itu dengan sungguh-sungguh dan setia. Karena komitmen itu adalah sebuah kesetiaan. Komitmen itu bertanggung jawab. Setia dan bertanggung jawab.
kepada orang lain. Setia dan tanggung jawab kepada keluarga. Setia dan bertanggung jawab terhadap gereja. Setia dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Oleh sebab itu, komitmen itu sangat penting di dalam menjalani kehidupan. Terlebih kita sebagai orang percaya, kita harus punya komitmen di dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena ketika kita punya komitmen di dalam kita percaya kepada Tuhan, di dalam hidup kita, kita tidak hanya mau melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau tanggung jawab itu mudah, tanggung jawab itu ringan, tanggung jawab itu menyenangkan, tanggung jawab itu tidak ada resikonya. Komitmen akan tetap menjadikan orang yang percaya kepada Tuhan ketika melakukan tugas tanggung jawabnya, ia akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, di dalam suasana duka, senang, menguntungkan, tidak menguntungkan, ia akan tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, di dalam bacaan Injil, Tuhan mengatakan di ayat 24 dari Matius pasal 10, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya, seorang murid, seorang hamba itu akan melakukan di dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya seperti yang dilakukan oleh gurunya, seperti yang dilakukan oleh tuannya. Kalau kita adalah murid-murid Yesus, berarti kita melakukan aktivitas hidup, menyelesaikan tugas tanggung jawab kita, sama seperti ketika Yesus menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, berkarya di tengah kehidupannya untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Apa yang kita temukan? Yang dilakukan oleh Yesus sang guru kita. Kita melihat adanya sebuah komitmen yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Ketika Yesus berkarya melalui kehidupan yang dijalani untuk menolong manusia. Ia berkarya sekalipun ketika dia berkarya, orang mencaci maki, orang mencemooh. Yesus mengalami penderitaan bahkan sampai dia harus ada di kayu salib. Yesus melakukan itu. Inilah wujud Yesus punya komitmen. Dan ini kita temukan di sang guru kita. Maka ketika Yesus di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya kita yang adalah murid Yesus harus memiliki sebuah komitmen seperti yang Yesus miliki.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Tuhan yang punya komitmen di tengah-tengah menyelesaikan tugas tanggung jawab murid tidak mudah. Tantangannya ada-ada saja, rintangan dan godaannya selalu muncul. Maka ini yang membuat Yesus mengatakan, jangan kamu takut. Ya. Kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi dia tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Ini Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, kepada kita semua sebagai muridnya. Di dalam mewujudkan komitmen itu ada sebuah tantangan. Di dalam mewujudkan komitmen itu ada saja persoalan, kesulitan. Tetapi orang yang punya komitmen tidak akan takut, tidak akan mundur. Ia akan tetap menyatakan kebenaran di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Ia tetap berbuat yang baik di tengah-tengah tantangan yang harus dihadapi. Di dalam bacaan Perjanjian Lama, Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 nanti bisa panjenengan baca. Di situ menceritakan bagaimana Nabi Yeremia ditertawakan, diolok-olok, dicela, bahkan orang yang dekat dengan dia, sahabat karibnya pun mempunyai keinginan agar Yeremia itu tersandung, jatuh, mengalami sebuah penderitaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia? Di tengah-tengah dia menyelesaikan, melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi, sebagai hamba Tuhan. Di tengah-tengah dia dicaci maki, ditertawakan, diolok-olok, bahkan orang yang terdekatnya pun berharap untuk Yeremia jatuh. Yeremia menyampaikan itu kepada Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolongnya. Inilah yang membuat Yeremia tetap melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan ia mengajak untuk semua umat itu memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu di dalam bacaan Injil, Yesus juga menyampaikan akan tantangan, kesulitan yang bisa menimbulkan penderitaan yang akan dihadapi oleh para murid, oleh orang-orang percaya. Ketika para murid dan orang-orang percaya menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai murid, ikut terlibat di dalam karya penyelamatan Allah di tengah dunia ini. Yesus pun mengajak supaya mereka tidak takut.
Artinya para murid diajak, orang percaya diajak untuk tetap percaya pada pemeliharaan Allah, penyertaan Allah. Sehingga di dalam ayat yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit itu saja dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Apalagi manusia yang lebih berharga daripada burung pipit. Tentunya akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, wujudkanlah apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu sebagai murid. Wujudkanlah komitmenmu. Tuhan akan menjaga dan memeliharamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan di dalam ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Artinya, dalam berkarya terlibat di dalam karya penyelamatan Allah, mungkin ada orang yang tidak senang. Banyak orang yang membenci. Bahkan yang tidak senang dan membenci itu adalah orang-orang dekat kita sendiri. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-34, 35, Yesus mengajak tetap lakukanlah apa yang baik, apa yang benar. Pekerjaan yang ada di dalam karya penyelamatan Allah tidak boleh berhenti karena takut, karena khawatir. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yesus juga mengatakan kepada kita, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Ketika kita tidak mau terlibat dalam karya penyelamatan Allah karena takut, karena khawatir, sama kita dikatakan menyangkal Tuhan. Tetapi ketika kita mau terlibat dalam karya penyelamatan Allah melalui kehidupan yang kita jalani sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun dicaci maki, diolok-olok, mengalami penderitaan, tetap melakukan. Ini yang akan membuat Yesus, aku pun akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di sorga. Orang yang punya komitmen sebagai murid Yesus, ia akan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Ia akan mau terlibat dalam karya-karya penyelamatan Allah di tengah dunia ini, sekalipun
Ada konsekuensi yang tidak menguntungkan. Sekalipun dicaci maki, sekalipun diolok-olok, bahkan mengalami sebuah penderitaan, tetap mewujudkan karya penyelamatan Allah di tengah dunia ini. Inilah orang yang punya komitmen. Komitmen di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita punya komitmen dalam hidup ini di dalam Kristus? Apakah kita berani untuk hidup jujur di tengah-tengah orang banyak tidak jujur? Apakah kita berani untuk hidup sederhana dengan kita mengelola dan menggunakan apa yang menjadi penghasilan kita? Kita tidak korupsi, berani untuk berbuat yang benar kepada siapapun, sekalipun dibenci. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini adalah orang-orang yang punya komitmen di dalam hidupnya sebagai murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini dengan firman Tuhan ini, kita hidup punya komitmen, sehingga kita tetap mematuhi apa yang menjadi perintahnya, hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imami dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di surga, terima kasih jikalau di tengah ibadah ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan menghayati. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami punya komitmen di dalam kami hidup sebagai murid-murid-Mu. Komitmen itu terwujud ketika kami setia dan sungguh-sungguh untuk terlibat di dalam menyatakan karya penyelamatan di tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan kiranya terlibat dengan Tuhan menyertai dan memberkati pengobatan yang dijalani oleh saudara-saudara kami. Sehingga dokter, obat yang diminum, peralatan yang digunakan, Tuhan pakai sebagai sarana di dalam Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami yang saat ini sakit menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah lanjut usia, yang telah lemah raganya, sehingga tidak bisa beraktivitas di dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan kiranya memampukan saudara kami ini percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir memberikan berkat di tengah kehidupannya. Tuhan mampukan saudara kami ini untuk dapat merasakan berkat dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah kiranya yang menjadikan sekalipun raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya, bahkan di tengah-tengah kelemahan fisiknya, saudara-saudara kami tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, mungkin yang saat ini telah melakukan ibadah bersama di gedung gereja. Tuhan kiranya berkati, Tuhan perkenankan umat-Mu untuk beribadah bersama kembali di gedung gereja. Tuhan juga berkati bila masih ada dari umat-Mu yang harus beribadah di rumah melalui online, untuk tetap dapat merasakan berkat-Mu di dalam ibadahnya di rumah sekalipun secara online.
Tuhan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang saat ini ada, kiranya Engkau mampukan gerejamu dimanapun Engkau tempatkan untuk mewujudkan komitmennya sebagai murid-murid-Mu, terlibat di dalam karya penyelamatan-Mu di tengah dunia, sekalipun harus menghadapi tantangan, rintangan, pergumulan dari kehidupan yang ada di tengah dunia ini. Kiranya Engkau juga mampukan umat-Mu dimanapun Engkau tempatkan percaya bahwa Engkau memeliharanya, Engkau menyertai dan melindunginya. Sama seperti yang telah Engkau katakan, burung pipit pun Engkau jaga dan Engkau pelihara, apalagi gerejamu, umat-Mu. Inilah kiranya yang menjadikan kekuatan, yang menjadikan umat-Mu tetap memiliki komitmen di dalam hidupnya sebagai murid-murid-Mu, menyatakan karya penyelamatan-Mu di tengah kehidupan dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menghadirkan damai sejahtera di tengah bangsa kami melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami. Kepada pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati, dengan Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, bahkan Engkau mampukan untuk bijak di setiap keputusan di dalam kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan. Masih banyak hal yang kami tidak bisa utarakan dan sampaikan kepada Tuhan karena keterbatasan dalam kami berpikir. Tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, keluarga-keluarga, gereja, bangsa dan negara kami. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang itu adalah kehendak-Mu itu yang terbaik. Oleh sebab itu, kami menyerahkan kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi. Doa ini kami naikkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Mari kita mengaturkan persembahan dengan penuh sukacita dengan diiringi dari PKJ 153 bait 1 dan 3. Pakailah seluruh hidupku. Pakailah seluruh hidupku dalam nada
Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadiran-Mu. Oleh karena berkat penyertaan dan kasih setiap Bapa yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mengucapkan syukur melalui persembahan yang kami haturkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan menyuci kuduskan, sehingga persembahan ini layak kami pergunakan di dalam kegiatan kami bergereja. Hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati sehingga dapat mengolah persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kehidupan kami. Sertai kami dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Kidung Jemaat nomor 425. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan sejati. Berjaga dan berkarya nyatalah di dunia dengan senantiasa berdoa supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, sekarang terimalah berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.